warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aswani. Saya dari kelas 222B Manajemen. NIM 2209308110031. Sebelum saya memulai presentasi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, saya akan memulai presentasi saya yang judul materi itu budaya perusahaan. Nah, sebelum kita mulai, saya akan bertanya, apa sih pengertian budaya perusahaan? Nah, budaya perusahaan merupakan nilai yang memandu sumber daya manusia untuk menghadapi masalah eksternal dan menyesuaikan integrasi dalam perusahaan sehingga seluruh anggota organisasi memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus berperilaku. Budaya perusahaan memiliki peran penting dalam pengembangan organisasi dan pengambilan kebijakan. Budaya terdapat di dalam dan ditentukan dengan menyelami hal-hal berikut ini antara lain. Yang pertama, tempo pekerjaan. Yang kedua, pendekatan perusahaan terhadap rumus. Yang ketiga, metode penyelesaian masalah lingkungan persaingan. Yang keempat, berbagai insentif otonomi individu, struktur yang hierarkis. Adapun dampak budaya perusahaan terdapat pengambilan keputusan yang etis. Budaya perusahaan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pengambilan keputusan yang etis. Budaya perusahaan merujuk pada nilai-nilai, norma, keyakinan, dan perilaku yang dianut dan dipraktikkan oleh organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak budaya perusahaan terdapat pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama, nilai-nilai yang ditekankan. Budaya perusahaan yang kuat dan jelas dapat mempertahankan nilai-nilai etika, integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial akan memberikan pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan yang etis. Yang kedua, lingkungan kerja yang mendukung. Budaya perusahaan yang mendorong komunikasi terbuka, saling percaya, dan kerjasama dapat menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman untuk mengajukan pertanyaan atau memunculkan masalah etis yang mungkin mereka hadapi. Perbedaan antara budaya kepatuhan dan budaya berdasarkan nilai-nilai. Yang pertama, budaya kepatuhan. Fokus pada aturan dan peraturan yang harus diikuti oleh individu. Yang kedua, menekankan ketaatan terhadap otoritas dan struktur hierarki yang ada. Yang keempat, terdapat norma dan prosedur yang harus diikuti secara ketat. Yang kelima, atau pemenuhan tugas dan tanggung jawab diutamakan daripada pengekspresian diri atau kebebasan individual. Perilaku dan keputusan seringkali diarahkan oleh aturan yang telah ditetapkan. Budaya berdasarkan nilai-nilai, memprioritaskan nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh individu dan masyarakat. Menekankan kebebasan individual dalam pengambilan keputusan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai diyakini. Norma-norma yang ada didasarkan pada keyakinan dan nilai-nilai yang dianggap penting. Adapun juga peran kepemimpinan perusahaan dalam membangun budaya tersebut. Peran kepemimpinan perusahaan sangat penting dalam membangun budaya perusahaan yang kuat dan positif. Kepemimpinan yang baik mampu mengarahkan dan mempengaruhi karyawan agar menerima dan penerapan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diinginkan perusahaan. Berikut ini adalah beberapa peran utama kepemimpinan perusahaan dalam membangun budaya tersebut. Yang pertama, mengartikulasikan dan mengkomunikasikan visi dan nilai perusahaan. Seorang pemimpin harus secara jelas
mengerti koalisikan visi misi dan nilai-nilai perusahaan kepada seluruh anggota tim. Komunikasi yang efektif tentang tujuan jangka panjang dan nilai-nilai perusahaan membantu membangun pemahaman dan komitmen bersama. Yang kedua, memberikan contoh dan mempraktikkan budaya yang diinginkan. Pemimpinan perusahaan harus menjadi contoh yang baik dalam menerapkan nilai-nilai dan perilaku yang diinginkan. Ketika pemimpin secara konsisten menunjukkan sikap, etika, dan budaya yang diharapkan, karyawan lain akan terinspirasi untuk mengikuti teladan tersebut. Yang ketiga, mempromosikan kolaborasi dan pemecahan masalah. Pemimpinan perusahaan tersebut harus membangun lingkungan kerja yang mendorong kolaborasi, tim kerja yang efektif, dan pemecahan masalah bersama. Memotivasi karyawan untuk membagi ide, berkolaborasi, dan memberikan masukan konstruktif, dan memperkuat budaya yang berfokus pada inovasi dan kualitas kerja. Yang keempat, memberikan umpan balik dan pengakuan. Pemimpin perusahaan harus memberikan umpan balik secara teratur kepada karyawan tentang kinerja mereka. Pengakuan atas kontribusi dan prestasi karyawan juga penting dalam membangun budaya yang positif. Dengan memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif, pemimpin dapat membantu karyawan berkembang dan memperbaiki kinerja mereka. Kelima, membangun komitmen dan motivasi. Pemimpinan yang kuat mampu menginspirasi dan memotivasi karyawan. Pemimpin perusahaan harus mampu mengartikulasikan tujuan perusahaan dengan cara yang memotivasi dan mendorong karyawan untuk berkinerja tinggi. Membangun komitmen yang kuat terhadap visi dan tujuan perusahaan membantu menciptakan budaya yang berfokus pada pencapaian hasil yang luar biasa. Mengelola perubahan. Perubahan adalah sebagian alami dari pertumbuhan perusahaan. Pemimpin perusahaan harus memiliki keterampilan dalam mengelola perubahan dan membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kepemimpinan yang efektif dalam mengelola perubahan membantu menciptakan budaya yang responsif dan adaptif. Melalui peran-peran ini, kepemimpinan harus dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membangun budaya yang positif dan kuat. Dalam budaya yang baik, nilai-nilai perusahaan diinternalisasi oleh setiap anggota tim, dan budaya tersebut menjadi pendorong utama untuk kinerja tinggi. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila kata-kata saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.